Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen perpajakan. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa yang dari UKM kami, yaitu Renang Unilili, hanya bisa memberikan dokumen perpajakan berupa NPWP. Namun untuk dokumen perpajakan yang lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa itu bersifat privasi. Jadi dokumen perpajakan yang lainnya itu kami ambil dari internet. Nah, yang pertama itu ada nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Di sini NPWP-nya atas nama PT Lili Trisada Group. Selanjutnya yaitu ada SPT tahunan PPh Badan. Perlu teman-teman ketahui SPT tahunan PPh Badan ini terdiri dari 6 lampiran. Nah, yang pertama itu ada berupa formulir. Formulirnya yang pertama itu berisi tentang identitas kita. Selanjutnya ada lampiran satu. Lampiran satu itu berisi laporan keuangan komersial beserta perhitungan penghasilan atau fiskal. Nah, selanjutnya itu ada lampiran kedua. Lampiran kedua itu menggambarkan rincian lain seperti harga pokok penjualan, biaya usaha, ataupun biaya di luar usaha. Yang selanjutnya ada lampiran ketiga. Lampiran ketiga itu biasanya digunakan untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Contohnya itu yang dilaporkan itu ada kredit PPh 23 dan PPh 22 selama tahun pajak. Selanjutnya, lampiran keempat. Lampiran keempat ini digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang terkena PPh final. Eh, Jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan bukan merupakan objek PPh. Yang selanjutnya ada lampiran kelima. Lampiran kelima itu terbagi menjadi bagian A dan bagian B. Untuk bagian A itu untuk melaporkan jumlah dividen yang dibagikan ke daftar pemegang saham maupun pemilik modal. Nah, untuk bagian B yaitu ditujukan untuk melaporkan daftar susunan komisaris atau pengurusnya. Selanjutnya ada lampiran terdaftar piutang dan utang kepada pemegang saham ataupun perusahaan afiliasi. Nah, selanjutnya SPT masa PPN. SPT masa PPN ini terdapat 6 formulir, yaitu yang satu form induknya, yang selanjutnya untuk formulir formulir 11 AB, yaitu eh, berisi tentang rekapitulasi penyerahan dan perolehan lampiran AB SPT PPN, yaitu memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selanjutnya itu ada formulir eh, A1, yaitu formulir itu melaporkan pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan ekspor JKP atau BKP tidak terwujud. Selanjutnya yaitu formulir A2. Formulir A2 ini yaitu melaporkan faktur pajak yang diperkenakan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Selanjutnya ada formulir B1. Formulir B1 itu eh, melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP atau surat setoran pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah pabean. Selanjutnya formulir B2. B2 itu lampiran B2 itu untuk melaporkan faktur pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang pajak masukannya dapat dikreditkan yang diterbitkan. Selanjutnya ada formulir B3, yaitu formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau tidak dapat fasilitas.
Nah, selanjutnya itu ada pajak reklame. Di sini ada contoh SKPD-nya. Bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya itu PH21 karyawan dan bukpot atau bukti potong pajak. Sebelumnya untuk UKM Rendang Unilili sendiri itu tidak memotong PPh satu. Jadi Rendang Unilili tidak ada PPh satu. Namun di sini kami masukkan saja sebagai contoh. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di layar ada formulir induknya, yaitu pada bagian bagian A itu berisi tentang identitas pemotong dan bagian B diisi dengan objek PPh satunya yaitu berupa rekap jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan pajak yang dipotong. Dan di bagian B juga terdapat penghitungan eh, pajak yang kurang atau lebih setor oleh pemotong. Nah, pada bagian C itu diisi dengan objek pajak final, yang bagian D diisi dengan informasi lampiran serta jumlah lembar dokumen yang dilampirkan. Dan bagian E sebagai bagian terakhir yaitu berisi penyertaan serta tanda tangan. Nah, selanjutnya itu ada daftar bupot yang eh, daftar bupot PPh satu pegawai tetap atau penerima pensiunan berkala. Selanjutnya itu ada daftar bupot PPh satu tidak final. Selanjutnya eh, ada daftar bupot pajak penghasilan 21 yang final, yaitu selanjutnya ada daftar surat setoran pajak dan bukti pemindah bukuan. Dan yang terakhir ada daftar biaya, yaitu biaya yang dilaporkan antara lain gaji, biaya transportasi, penyusutan, biaya royalti, dan pemasaran. Selanjutnya itu ada eh, pajak bumi dan bangunan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Bisa dilihat di layar, yaitu ada contoh SPT masanya, SPT masa PBB. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada PPh tiga atas jasa pengumpulan barang dan jasa promosi produk. Untuk contoh dari dokumen pajak itu sendiri bisa kita lihat di depan, yaitu eh, ada identitas, terus ada jenis-jenis penghasilan yang harus kita masukkan di situ untuk dihitung, dan yang terakhir yaitu tanda tangan atas terhadap pemotong pajak itu sendiri. Eh, Mungkin itu aja dari saya, dokumen pajak yang kami tampilkan. Sebelumnya emang dari UKM itu sendiri tidak mengizinkan kami untuk melihat dokumen pajak yang asli dari UKM Rendah Unilili sendiri. Yang ditampilkan di depan adalah hasil dari internet, dan sebagai contoh bahwa seperti apa sih bentuk dari dokumen-dokumen pajak itu sendiri. Nah, mungkin itu saja. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.